Yang pertama, masih ingat waktu itu pasca bencana. Kemudian kita sama-sama mendatangi lokasi pengungsian. Ingat ketika itu kita menyapa dan memberikan sedikit bantuan, termasuk juga air bersih ketika itu. Kemudian yang kedua, saya hadir kembali di sini, di ruangan ini, sama-sama kita mendampingi Pak Anwar Hafid meluncurkan buku. Betul ya? Kalau tidak salah judulnya Mutiara dari Timur. Betul Pak Anwar ya? Saya hafal loh Pak, karena saya hadir di sini. Dan ketika itu juga memberikan testimoni, menyapa kader juga sebelum Kongres ke-5 Partai Demokrat. Dan yang ketiga, alhamdulillah hari ini di bulan suci Ramadan yang mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, para ulama yang saya muliakan, ini adalah bagian dari perjalanan kami. Saya didampingi oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Bung Teguh Rifki Harsyad, mohon berdiri. Sekjen Demokrat ini putra asli Aceh, anggota DPR RI sudah 4 periode, sekarang di Komisi 1. Juga sahabat lainnya, di sini ada Mas Giovannato Konsina sebagai Wasekjen, ya, yang juga mendampingi saya dari Jakarta. Rombongan kami tidak banyak, kecil, tetapi niat kami adalah tentu mewakili para sahabat, pemimpin dan juga pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk menyapa masyarakat di berbagai daerah, terutama juga para kader Demokrat di masa atau di bulan puasa ini. Pertama, kami berkunjung ke Biren di Aceh. Lalu dari Biren kami terbang ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan hari ini di Palu, Sulawesi Tengah. Besok insya Allah akan melanjutkan perjalanan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di Kupang tentu secara spesifik saya ingin atas nama keluarga besar Partai Demokrat memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita masyarakat NTT yang menghadapi bencana. Setelah dari NTT, kami akan melanjutkan perjalanan ke Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tetapi Palu selalu menjadi kunjungan ataupun tujuan yang spesial. Saya nggak datang tiga kali ke daerah-daerah lain, Bapak Ibu sekalian, tapi Palu 3 kali bahkan. Jadi pasti ada spesial di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan usia yang panjang yang barokah sehingga bisa terus menjalin komunikasi dan silaturahmi semacam ini. Para alim ulama yang berbahagia, selain melakukan perjalanan safari Ramadan ini, kami juga tentu ingin lebih dekat lagi dengan para ulama, karena sesuai dengan apa yang senantiasa diamanahkan, dipesankan oleh Bapak kita semua, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY. Masih ingat Bapak Ibu sekalian Pak SBY? Beliau senantiasa menitipkan salam hormat, salam rindu kepada segenap kader dan masyarakat dimanapun berada, terkhusus di Sulawesi Tengah ini. Beliau meninggalkan sebuah legacy bahwa ulama dan umaro itu harus bersatu, harus dekat, tidak boleh ada jarak. Dekat secara emosional, secara psikologis, tapi juga dekat dalam gagasan dan pemikiran. Karena masalah negeri ini banyak, kompleks, dinamis, berbicara situasi politik, ekonomi, hukum sosial dan lain sebagainya. Tentu tidak cukup menghadirkan pemikiran dan gagasan para umaro, para pemimpin, apalagi yang dipilih langsung oleh rakyat, para kepala daerah, baik di tingkat kabupaten, kota maupun di tingkat provinsi, juga pemimpin nasional yang dipilih langsung oleh rakyat, tentu memiliki ruang otoritas untuk memimpin kita semua, untuk mengambil keputusan, mengambil kebijakan, menghadirkan solusi terkait permasalahan-permasalahan bangsa.
Tetapi yang perlu kita ingat bersama bahwa tidak cukup itu semua tanpa kebersamaan, juga sinergi dengan para ulama serta para pemuka agama lainnya di Indonesia. Karena bagaimanapun Indonesia ini merupakan rajutan dari nilai-nilai nasionalisme dan juga religiusitas. Itulah mengapa Partai Demokrat tertera nasionalis religius. Ini adalah jati diri Partai Demokrat, para ulama sekalian. Dari awal pendiriannya tahun 2001 sampai dengan hari ini di usia yang ke-20, dan insya Allah sampai dengan kapanpun Partai Demokrat eksis, maka nasionalis dan religius menjadi semangat dan jalan yang akan kita pilih. Karena nasionalisme dan religiusitas tadi merupakan fondasi kebangsaan. Indonesia merdeka karena kita nasionalis dan religius. Kemudian kita maju bersama-sama membangun negeri melalui segala pasang surutnya, jatuh bangunnya sebagai bangsa yang merdeka juga atas landasan nasionalis religius. Oleh karena itu sedih rasanya, marah rasanya ketika ada di antara anak bangsa orang atau kelompok yang tega, mudah sekali mengadu domba di antara kita semuanya, membentur-benturkan antara satu identitas dengan identitas lainnya, antara Islam dengan agama yang lainnya, antara Islam dengan Pancasila, antara Islam dengan NKRI. Padahal Indonesia merdeka, Republik ini ada juga karena ada peran para ulama, para santri yang turut memerdekakan negeri ini. Betul? Artinya tidak terpisahkan. Untuk apa kita bentur-benturkan di antara kita? Kita sama-sama anak bangsa. Dan Islam juga agama yang lainnya. Saya tahu di sini ada hadir saudara-saudara kita dari umat agama lainnya. Tidak ada agama apapun di Indonesia yang berbenturan nilainya dengan Pancasila. Kita kompatibel satu sama lain, sehingga tidak perlu dieksploitasi perbedaan-perbedaan di antara kita. Justru kita pererat hubungan yang ada di Indonesia ini. Kita selalu diajarkan perkuat ukhuwah Islamnya, perkuat ukhuwah watonia, dan perkuat ukhuwah insaniyah. Itu semua harus dilakukan, bukan hanya diucapkan. Tidak boleh berhenti dalam sebuah retorika. Dan saya senang keluarga besar Partai Demokrat Sulawesi Tengah senantiasa menjalankan itu. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watonia, dan ukhuwah insaniyah. Mudah-mudahan juga menjadi kekuatan tersendiri bagi kita untuk melanjutkan perjuangan untuk masyarakat kita. Kami juga ingin terus hadir bersama dengan para ulama dalam pemikiran-pemikiran yang konstruktif, yang membangun. Karena mudah-mudahan bersatunya nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas tadi bisa membawa Indonesia bangkit dari krisis pandemi COVID-19. Amin. Kita lebih terlindung lagi kesehatan masyarakat kita. Kita juga insya Allah bisa bangkit dari resesi dan tekanan ekonomi. Betul? Amin. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan penghasilan, banyak yang akhirnya sulit hidupnya. Belum lagi anak-anak kita juga yang menghadapi masa depan yang tidak baik ketika pendidikan hari ini sangat terdampak oleh pandemi. Dan yang terakhir, mari kita terus perjuangkan demokrasi di Indonesia. Baru-baru ini Demokrat menghadapi prahara. Ancaman bukan hanya terhadap Partai Demokrat, tapi juga terhadap kehidupan dan masa depan demokrasi di Indonesia. Alhamdulillah, kita bersyukur kita lulus ujian, tapi kita tidak boleh lengah. Kita selalu siap untuk menjaga kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi partai kita, juga mengawal demokrasi di Indonesia. Itu semangat dari Partai Demokrat. Itu saja yang dapat kami sampaikan, berhubung sebentar lagi menjelang waktu berbuka puasa. Saya mohon maaf tadi agak berapi-api karena semangat melihat kebersamaan para kader bersama para ulama. Ini sesuatu yang luar biasa, mudah-mudahan menjadi simbol
kekuatan bersatunya ulama dan umaroh, termasuk juga politisi Partai Demokrat yang senantiasa berupaya yang terbaik untuk rakyat yang kita cintai. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.